Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menceritakan kepada kita untuk hidup lebih baik lagi dengan hidup yang sehat, dengan hidup yang sempurna untuk kita dapat berdiri bersama dengan Kristus. Walaupun kita di dunia ini, tapi biarlah semua itu kita mau serahkan dalam pekerjaan Tuhan. Dan di sini Tuhan juga katakan kepada kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Untuk itu kita tetap bersyukur, bersuka cita dalam keadaan kita saat ini. Karena Dia mengajarkan kepada kita juga untuk hidup sehat, hidup yang kuat bersama dengan Kristus. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari akan nasihat firman Tuhan dalam buku Bugar Selamanya dengan judul Dibutuhkan iman yang besar untuk tidak sembuh. Ayat intinya terdapat dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, sangat menarik ayatnya. Sementara istri saya mengemudikan kendaraan untuk mengantar saya ke sebuah pertemuan untuk menjadi pembicara, dia bertanya, "Apakah yang akan kamu khotbahkan hari ini?" Saya pikir saya akan berbicara tentang betapa dibutuhkan lebih banyak iman untuk tidak sembuh daripada untuk disembuhkan. "Apa?" serunya sambil mengemudi sedikit tidak menentu. Saya mencoba menjelaskan, beberapa orang tidak mempunyai cukup iman untuk tidak disembuhkan. Jadi yang Tuhan bisa lakukan hanyalah menyembuhkan mereka. Saya melanjutkan, kita selalu berpikir bahwa jika kita mempunyai iman yang cukup, kita akan disembuhkan. Namun, pada kenyataannya, hal sebaliknya mungkin terjadi. Jika kita punya banyak iman, mungkin kita tidak akan disembuhkan. Baik, di sini dikatakan kepada kita bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini ayat menjelaskan kepada kita, walaupun kita sudah percaya, tapi bukan untuk percaya selamanya, tetapi kita juga harus menderita di dalam Tuhan, menderita di dalam Bapa. Bukan saja kita percaya, oh saya percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak menerima akan penderitaan yang diberikan dalam kehidupan kita. Sangat indah mujizat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Penderitaan juga satu karunia dari Tuhan. Keselamatan juga satu karunia dari Tuhan. Kesembuhan juga itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita tidak mau menderita, kita tidak mau mengambil suatu bagian dari kehidupannya, otomatis kita tidak mengikuti akan ajaran Tuhan. Tapi yang kita ambil adalah keinginan kita sendiri. Jadi sini dikatakan kepada kita, Rasul Paulus, Petrus, dan juga Yakobus, mereka menderita aniaya karena Kristus. Walaupun mereka menderita, mereka sangat bersyukur, mereka sangat bersuka cita. Karena dengan itu mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka selalu menderita untuk Kristus. Mereka tidak bersungut-sungut walau mereka menderita, tetapi mereka dapat bersyukur dan bersuka cita. Mereka menyanyi untuk Tuhan. Iman seperti itu yang kita butuhkan. Bukan saja kita mempunyai iman untuk kita meminta kepada Tuhan untuk kita sembuh dari semuanya. Terkadang Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi di dalam kehidupan kita untuk kita jalani, untuk kita alami dalam kehidupan kita. Saya pikir saya akan berbicara tentang betapa dibutuhkan lebih banyak iman untuk tidak sembuh daripada untuk disembuhkan. Ya, ini apa artinya saudara-saudara? Ya, mungkin dalam konteks ini dikatakan bahwa kita mempunyai banyak iman, tetapi setelah kita sembuh dari sebuah penderitaan, dari sebuah penyakit, otomatis cenderung kita kembali lagi ke kehidupan yang semula. Yaitu di sini juga dikatakan bahwa lebih baik kita tidak sembuh daripada kita disembuhkan. Tapi dalam konteks Tuhan dikatakan, jikalau engkau menderita di dalam aku, maka satu berkat karunia yang terindah bagi kamu. Ya, ini yang diberikan kepada kita. Tapi bagaimana di sini juga dikatakan kepada kita bahwa beberapa orang tidak mempunyai cukup iman untuk tidak disembuhkan. Jadi yang Tuhan bisa lakukan hanyalah menyembuhkan mereka. Ya, mungkin kita mempunyai iman tetapi kita tidak mau mencari kesembuhan itu. Kita berpikir, oh Tuhan akan memberikan kita kesembuhan. Kita mempunyai iman
Untuk itu Tuhan mengajarkan kepada kita hati yang mau bersyukur, hati yang mau bersuka cita di dalam iman dan pengharapan kita. Jangan sekali kita mendapatkan suatu pencobaan, suatu penderitaan, kita lari dari semua ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, cenderung manusia seperti itu. Kita manusia memang banyak kekurangan, banyak kelemahannya. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, walaupun penderitaan itu ada di dalam kehidupan kita, penganiayaan itu ada di dalam kehidupan kita, kita jalani dengan penuh rasa syukur dan bersuka cita. Hati yang gembira untuk menjalani semua ini, untuk kita mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Penderitaan itu juga suatu karunia dari Tuhan. Kita tidak boleh lari daripada penderitaan itu, tapi bagaimana kita menerima penderitaan itu menjadi suatu kehidupan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tadi saya katakan kepada kita semua, yaitu Rasul Paulus, Petrus dan juga Yakobus. Mereka menderita sangat luar biasa, tapi mereka tetap, hati mereka tetap bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Ini kembali ajarkan kepada kita, untuk kita selalu bersyukur atas semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan kepada kita bahwa kita selalu berpikir bahwa jika kita mempunyai iman yang cukup, kita akan disembuhkan. Sebagian manusia kita berpikir seperti itu, namun pada kenyataannya hal sebaliknya mungkin terjadi. Ya, mungkin Tuhan membalikkan semuanya itu supaya kita dapat belajar lagi, supaya kita dapat bergantung lagi kepada Tuhan. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa jika kita punya banyak iman, mungkin kita tidak akan disembuhkan. Jika Anda mempertanyakan tesis ini seperti yang dilakukan istri saya, inilah bukti Alkitabnya. Semua murid Yesus meninggal sebagai martir, hanya satu yang tidak demikian, dan satu itu pun dibuang ke pulau Patmos. Yohanes Pembaptis mati sendirian di penjara bawah tanah. Elisa menerima 2 bagian dari roh Tuhan, tetapi meninggal setelah penyakit yang berkepanjangan. Mengapa? Bukanlah kehendak Tuhan bahwa manusia menderita, namun merupakan kehendaknya untuk memiliki penjaga kehormatan dari mereka yang terus percaya kepadanya, sekalipun masa-masa sakit parah atau ujian-ujian mengerikan, dan berkata seperti Ayub, walaupun dia membunuh aku, namun aku akan tetap percaya kepadanya. Ayub 13 ayat 15. Kembali lagi Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita mengenai kisah Ayub, mengenai kisah Elia, atau murid-murid Tuhan. Nah, di sini sudah jelaskan kepada kita bahwa semua murid Yesus meninggal sebagai martir, hanya satu yang tidak demikian, dan yang satu itu pun dibuang ke pulau Patmos. Nah, di sini katakan kepada kita bahwa Elisa menerima 2 bagian dari roh Tuhan, tetapi meninggal setelah penyakit yang berkepanjangan. Mengapa? Nah, di sini katakan mengapa? Bukanlah kehendak Tuhan bahwa manusia menderita, namun merupakan kehendaknya untuk memiliki penjaga kehormatan dari mereka yang terus percaya. Ya, inilah bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sangat menderita, kita sangat sulit menjalani kehidupan ini, tapi kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Jadi di sini sudah ceritakan kepada kita bahwa melalui kisah Ayub, mereka terus percaya kepada sekalipun masa-masa sakit parah atau ujian-ujian mengerikan, dan berkata seperti Ayub, walaupun dia membunuh aku, namun aku akan tetap percaya kepadanya. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita yaitu keinginan kita, keegoisan kita itu kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita, untuk kita dapat menerima talenta tabiat Kristus untuk kita menjadi hidup yang baru. Dengan cara apa Tuhan memberikan itu semua dalam kehidupan kita? Dengan cara Dia memberikan kita ujian, memberikan kita sakit, untuk kita terus bergantung iman kita hanya kepada Tuhan saja. Untuk kita melalui penderitaan itu, kita melalui krisis yang Tuhan berikan itu. Ya, Ayub punya banyak harta, tapi apa yang dia katakan di sini? Walaupun dia membunuh aku, namun aku akan tetap percaya kepadanya. Sangat luar biasa pelajaran kita saat ini. Ya, inilah yang Tuhan inginkan. Dan biarlah kita hidup di zaman ini, kita mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita lari dari semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, terutama
pencobaan, penderitaan, dan penganiayaan atau ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah kita meminta hikmat daripada Tuhan untuk kita menjalaninya dengan rasa syukur, dengan hati yang sukacita. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa kita cenderung mengabaikan kisah-kisah di mana umat-umat Tuhan yang berdedikasi tidak mengalami mujizat yang mereka doakan. Sebaliknya, kita memberitahu orang-orang tentang belalang yang berhenti di pagar orang-orang yang membayar persepuluhan tetapi memakan semua hasil panen tetangga. Atau jikapun belalang memakan hasil panen orang yang membayar persepuluhan, kita akan memberitahu jika Tuhan ingin menggiring ciptaannya kepada milik kepunyaannya, itu tidaklah mengapa. Artinya Tuhan memberikan kita suatu berkat yang begitu luar biasa. Jadi di sini dikatakan lalang di dalam orang yang memberikan persepuluhan dan orang yang tidak memberikan persepuluhan. Ini menjelaskan bagaimana kita umat manusia ini kita dapat memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya memang persepuluhan itu kita harus berikan kepada Tuhan. Tapi yang kita harus ambil hikmah dari sebuah pelajaran ini yaitu mengenai lalang. Walaupun kita sudah berdoa supaya tidak mempunyai suatu masalah dalam kehidupan kita, tapi yang akan terjadi dalam kehidupan kita yaitu Tuhan menggiring ciptanya kepada milik kepunyaan, itu tidaklah mengapa. Artinya mereka menerima apa yang sudah menjadi milik mereka. Mereka menerima yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Ya, jangan kita menganggap kenapa dia harus seperti ini? Kenapa kita harus seperti ini? Kita harus menderita, kita harus mengalami penganiayaan itu. Ya, Tuhan katakan kepada kita sesuatu iman yang percaya kepada Tuhan. Dia harus belajar mengampuni. Dia belajar bersyukur, belajar bersukacita di dalam hatinya. Walaupun hatinya dilukai oleh penderitaan, penganiayaan, tetapi dia tetap bersyukur. Karena Tuhanlah yang memimpin kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa kenyataannya adalah sebagian besar orang meminta mujizat tidak mendapatkan apa yang mereka minta. Malahan orang-orang ini membuktikan bahwa mereka tidak melayani Tuhan untuk memperoleh sesuatu darinya. Mereka melayani Dia apapun yang terjadi. Inilah inti dari iman yang sejati. Salah satu penulis favorit saya tanpa nama mengatakan seperti ini. Ada kedamaian yang datang setelah kesedihan. Dari harapan yang diserahkan, bukan harapan yang terpenuhi. Kedamaian yang tidak terlihat pada hari esok tetapi di tengah badai. Kedamaian yang tidak menemukan kedamaian dari kesuksesan tetapi dari bertahan ketika konflik terjadi. Kehidupan yang tenang, yang bebas dari hawa nafsu dan keinginan. Kedamaian tersebut menang di Getsemani. Kehendakmulah yang jadi. Ya, di sini katakan kembali kepada kita bahwa sebagian besar orang yang meminta mujizat tidak mendapat apa yang mereka minta. Ya mungkin mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau mengalami penderitaan itu terlebih dahulu. Tapi mereka mau meminta mujizat untuk mereka dapat disembuhkan. Mereka dapat keluar dari penderitaan atau keluar dari penganiayaan itu. Tapi yang di sini Tuhan katakan bahwa malahan orang-orang ini membuktikan bahwa mereka tidak melayani Tuhan untuk memperoleh sesuatu darinya. Mungkin kita saat ini mau supaya Tuhan berikan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus melayani Tuhan untuk memperoleh sesuatu darinya. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita, mereka melayani Dia apapun yang terjadi. Inilah inti dari iman yang sejati. Apapun itu kondisi kita, walaupun kita krisis, kita tidak mempunyai uang, kita menderita atau rumah kita tidak mewah, tetapi kita mau melayani Dia dengan sepenuh hati kita, dengan hati yang bersyukur, bersukacita, maka Dia memberikan kita iman yang begitu luar biasa. Yaitu tadi sini dikatakan bahwa inilah inti dari iman yang sejati. Tidak memandang umat manusia, tidak memandang berapa kita mempunyai harta, tapi yang kita punya saat ini adalah hati yang mau menerima akan semua itu. Di sini juga dikatakan bahwa ada kedamaian yang datang setelah kesedihan. Tidak ada damai yang begitu senang-senang saja, tetapi ada kesedihan yang kita alami saat ini. Di sini juga ada harapan yang diserahkan, bukan harapan yang terpenuhi. Ya, harapan kita serahkan kepada Tuhan, bukan harapan kita meminta Tuhan untuk penuhi. Bukan itu, tapi harapan kita biar kita serahkan itu kepada Tuhan. Kedamaian yang tidak terlihat pada hari esok
tetapi di tengah badai. Inilah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia mengizinkan badai itu ada di dalam kehidupan kita untuk kita jalani dengan penuh sukacita, menjalani dengan kedamaian. Kedamaian yang tidak menemukan kedamaian dari kesuksesan, tetapi dari bertahan ketika konflik terjadi. Kehidupan yang tenang, yang bebas dari hawa nafsu dan keinginan. Kedamaian tersebut menang di Getsemani. Kedamaian tidak menemukan kedamaian dari kesuksesan, tidak. Tapi kedamaian itu ditemukan di dalam kehidupan kita atau hati kita yang mau bersyukur, hati kita yang mau bersukacita dan mau percaya kepada Tuhan. Ya, kiranya Anda menemukan kedamaian yang Tuhan tawarkan apapun yang terjadi pada Anda hari ini. Ya, ini kembali untuk kita dapat menemukan kedamaian Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi pada saat ini, kita mau bersyukur, kita mau bersukacita, dan kita mau menerima akan kehendak Tuhan untuk kita jalani pada saat ini. Sebuah iman yang besar untuk kita dapat hidup bersama dengan Kristus walaupun kita di dalam penderitaan. Ya, sangat menarik pelajaran kita saat ini. Biarlah kita selalu bergantung iman kita hanya kepada Tuhan saja. Jangan kita selalu melarikan diri kita dari masalah yang Tuhan berikan atau penderitaan, pencobaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi baiklah kita mau jalani itu dengan sukacita, dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Tuhan akan memberikan kita satu jalan yang luar biasa. Jika kita mau turut percaya, kita mengambil bagian hidupnya untuk kita pakai di dalam kehidupan kita. Ya, inilah tabiat Kristus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya saudara, mari kita ambil pilihan kita. Karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.